Selanjutnya, sambutan Bupati Berau sekaligus meresmikan Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Khalil yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Makmur APKMM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma wa. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Habib Muhammad Assegaf, yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua pada pagi yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati Wakil Bupati Berau, yang saya hormati Forum Koordinasi Pemerintah Kabupaten Berau, yang saya hormati Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, selamat pada beliau. Beliau dulu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madya Balikpapan, baru saja diangkat beliau dan saya yang kedua kalinya kenal dengan beliau. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan, yang saya hormati pimpinan Nadatul Ulama, pimpinan SKPD, yang saya hormati yang hadir, yang saya hormati Camat Sambaliung, Lurah Sambaliung, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Khalil, Pak Ustadz Mustajib, beserta seluruh Ustadz-Ustadz, para kiai-kiai, para ulama-ulama, pimpinan pesantren yang hadir, dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk yang mewakafkan tanahnya yang saya hormati, ibu-ibu sekalian, para santri, para undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat, dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kita nanti akan meresmikan gedung MTSN Al-Khalil, sekaligus peletakan batu pertama gedung asrama, sebagian daripada perencanaan pembangunan daripada Pondok Pesantren Al-Khalil. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan di kemudian hari kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Taufik selaku sponsor, TMMD juga ya, yang selaku sponsor. Sebagaimana diketahui, gedung ini dibangun atas usul daripada Ustadz Mustajib untuk mendirikan pondok pesantren sekaligus membangun sekolah-sekolah dalam kawasan ini, dan beliau didukung oleh Pak Taufik dari Tanjung Uda Putani, kemudian didukung oleh Pak Dandip. Beliau tidak hadir tapi diwakili Kasdip. Saya terima kasih pada beliau atas pedulinya untuk bersama-sama membangun pendidikan anak-anak kita yang tentunya untuk masa depan anak-anak kita. Sebagaimana diketahui, pendidikan keagamaan ini di sekolah-sekolah umum kita menyadari sangatlah kurang. Justru itu kita sangat mendukung pendidikan-pendidikan seperti sanawiyah dan pendidikan agama yang lain. Begitu juga pendidikan-pendidikan yang disponsori oleh pondok pesantren juga kita sangat memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Karena kita juga melihat terhadap pemenuhan pelajaran agama yang di sekolah-sekolah. Nah, kita harapkan melalui pondok-pondok pesantren yang mungkin tidak mendapat kesempatan yang banyak di sekolah-sekolah, dapat mendapat kesempatan di pondok pesantren. Lebih-lebih pondok pesantren juga telah mendirikan sekolah-sekolah pendidikan seperti sanawiyah ini. Dan saya kira Dinas Pendidikan juga silahkan saja untuk memberikan dukungan penuh, karena merupakan sumbangsih kepada kita semua, terutama kepada pemerintah kabupaten, di mana para pondok pesantren, para perusahaan, para yang dermawan telah ikut berpartisipasi membangun dunia pendidikan di Kabupaten Berau, khususnya dunia pendidikan di bidang keagamaan ini. Tiada lain apa yang akan kita lakukan dalam rangka kita untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan keagamaan ini, tiada lain yang kita lakukan adalah kita bersama-sama membangun pendidikan keagamaan ini dengan sebaik-baiknya.
Apalagi di era saat ini kita melihat gejala-gejala generasi muda kita, bangsa kita ini betul-betul menjadi perhatian kita. Justru itu saya kemarin menyampaikan juga beberapa hal di Kementerian Agama di depan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Saya dapat kesempatan testimoni terhadap masalah-masalah pendidikan keagamaan. Seharusnya saya sampaikan dengan jujur kepada Kementerian Agama kemarin waktu di Jakarta. Saya bersama Wabub dan bersama Kementerian Agama Kabupaten Berau. Kita harus mendapat Kementerian Agama harusnya mendapat perhatian dalam rangka untuk memberikan dukungan penuh dalam anggaran pendapatan belanja negara sebenarnya. Dengan kondisi rakyat kita saat ini sangatnya minim pendidikan agama. Yang kedua, saya kemarin minta Pak Kanwil supaya ada penguatan kelembagaan keagamaan di tingkat kabupaten. Jadi kita bisa membayangkan seorang kepala kantor Kementerian Agama di kabupaten hanya eselon 3 saja. Coba kita lihat koordinasi tugas-tugasnya. Ini saya sampaikan kemarin terbuka sekali dengan Kementerian Agama. Hal-hal seperti ini jangan dianggap sepele, tetapi sangatlah penting penguatan kelembagaan. Begitu juga dengan adanya penguatan kelembagaan Kementerian Agama yang ada di tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan, tentunya juga akan memberikan pembinaan keagamaan yang cukup penuh terhadap pembinaan keagamaan di kabupaten atau di kecamatan yang ada. Saya yakin dengan penguatan kelembagaan yang ada, kekuatan daripada Kementerian Agama sampai ke tingkat kecamatan pun akan lebih terlihat lagi. Ini hal-hal yang saya soroti selama ini, betapa kadang-kadang Kementerian Agama atau yang tingkat kabupaten atau di tingkat Kanwil saja dianggap suatu kelembagaan yang tidak terlalu penting jadinya, atau tidak dianggap sejajar, atau dianggap ya sudahlah apa adanya saja, sehingganya ini. Nah, saya lihat ini sangat penting bagi Kementerian Agama untuk lebih meningkatkan, memberi pelayanan kepada masyarakat kita yang cukup dibutuhkan saat ini. Nah, ini saya kira hal-hal yang sangat perlu dapat perhatian daripada Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap masalah-masalah ini. Tugas-tugasnya cukup berat, dan saya jujur juga bagaimana Kementerian Agama perannya membantu pemerintah kabupaten sungguh luar biasa di bidang pendidikan keagamaan, di bidang-bidang yang lain, urusan haji, urusan musabakah, dan urusan lain-lainnya. Ini juga cukup berat peranannya, tapi kalau kemudian kelembagaannya tidak begitu mendapat perhatian. Nah, ini menjadi harapan kami, mudah-mudahan nanti ke depan apa yang menjadi harapan-harapan saya di depan Kementerian Agama kemarin juga dapat dipikirkan oleh pemikir-pemikir di Jakarta, sehingga saya yakin kalau ada penguatan dan perhatian utama terhadap Kementerian Agama, pasti akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana pembinaan keagamaan di kabupaten kota di seluruh Indonesia ini akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, harapan saya melalui pembinaan pondok pesantren melalui madrasah sanawiyah ini, harapan saya betul-betul dapat kita memberikan pembinaan keagamaan di anak-anak kita. Tentunya harapan saya sekolah ini menjadi sekolah yang paling terdepan, menjadi contoh. Ini saya harapkan. Jadi jangan kita bangga kalau ada sekolah-sekolah umum mendapatkan juara olimpiade sains dan sebagainya. Kita tidak bisa terlalu bangga. Saya juga membaca buku pendapat seorang ilmuwan Jerman, seorang mempunyai kecerdasan intelektual dibanding dengan orang mempunyai kecerdasan emosional, itu lebih jauh unggulnya orang mempunyai kecerdasan emosional. Ini menunjukkan apa? Bahwa sangat dibutuhkan kecerdasan emosional tersebut. Jadi banyak gagalnya orang bangga terhadap kecerdasan intelektual, malah berbanding 70 dan 30%. Jadi janganlah bangga kita kadang-kadang anak kita matematika 100, kemudian bangga kita ilmu-ilmu yang lain 100, tetapi etika moralnya di bawah, kecerdasan emosionalnya hampir tidak ada. Itu yang mempunyai kegagalan banyak di mana-mana. Jadi pada adik-adik sekalian, harapan saya adalah mendapat kesempatan pendidikan keagamaan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti kami ini mungkin sudah tertinggal gitu, adik-adik masih tidak terlambat untuk lebih membina diri dalam pendidikan keagamaan tersebut. Lebih-lebih yang berpengetahuan keagamaan, harapan saya menjadi contoh. Umat Islam ini seharusnya menjadi contoh yang baik. Ini yang menjadi harapan-harapan saya ke depan. Menjadi paling utama bagaimana sesuatu kehidupan yang kita jalankan sehari-hari itu dicerminkan
Ini saya kira sangat penting bagi kita semuanya. Jangan sampai nanti justru orang Islam, orang-orang yang telah pendidikan agama seperti kita-kita ini juga memberi contoh yang tidak baik. Kadang-kadang tidak tahu dengan yang mana haknya, yang mana yang bukan haknya. Itu sering terjadi. Jadi pedagang juga seperti itu. Jadi politikus juga seperti itu. Padahal luar biasa sebenarnya kalau kita mempelajari isi kandungan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ke muka bumi ini. Kalau kita betul-betul dapat memperhatikan dan mampu mengintegrasikan dalam kehidupan kita, saya kira kita tidak perlu bertanya apa yang harus kita lakukan. Kita tidak perlu bertanya apa aturan yang disusun pemerintah. Al-Quran lebih tinggi dan dari segala-galanya aturan itu. Kemudian yang terakhir, saya juga berpesan kepada pimpinan pondok pesantren yang mengelola pendidikan, berikanlah pendidikan di bidang kebersihan, perilaku bersih sehat juga penting. Bagaimana juga belajar sekolah ini, anak-anak sedini mungkin diberikan rasa tanggung jawab. Sekarang jangan diharapkan ada pembantu sekolah, ada pesuruh sekolah. Seperti dululah kita kembalikan fungsi-fungsi sekolah. Saya kemarin sampaikan juga kepada Dinas. Berikan dan tekankan kepada anak-anak kita supaya dia ada rasa tanggung jawab dari sedini mungkin. Jangan sampai nanti karena dianggap kepala sekolah ada, dibiarkan sekolah terbuka, tidak dibersihkan dan sebagainya. Ini saya lihat gejala-gejala yang memang sudah mulai tidak seperti dulu zaman-zaman kita. Kita ada giliran menyapu, ada giliran membersihkan, ada rasa tanggung jawab. Bahkan saya menganjurkan sekarang ini di Kabupaten Berau, sekolah-sekolah yang ada tidak boleh lagi membuat kamar kecilnya di luar sekolah. Masing-masing ruang sekolah membuat kamar kecil di masing-masing. Jadi ada rasa tanggung jawab. Coba kita nilai di mana-mana. Di mana ada sekolah, kita mencoba melihat WC-nya saja yang paling sederhana. Begitu kita lihat tidak ada yang bersih. Karena memang tidak ada rasa tanggung jawab. Kita biarkan mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 rasa tanggung jawabnya terhadap pemelihara ruangannya masing-masing. Ini juga perlu kita didik. Banyak kegagalan-kegagalan persoalan seperti ini akibat pendidikannya tidak terlihat di sekolah-sekolah. Nah, ini saya kira menjadi harapan-harapan saya di masa-masa yang akan datang. Insya Allah pemerintah akan selalu memperhatikan. Dan terakhir juga saya minta kepada pimpinan Pondok Al-Khalil yang tidak kalah pentingnya, sempurnakan manajemen pengelolaan daripada pondok ini, manajemen pengelolaan daripada sekolah ini. Saya yakin kalau pemerintah melihat ini sekolah betul-betul baik, pengelolaannya cukup baik, proporsional, tidak ada persoalan-persoalan yang dihadapi, pasti akan kita bantu. Dan saya yakin juga para dermawan akan membantu apa yang menjadi harapan-harapan daripada pembina pondok ini. Saya kira demikian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, khususnya yang telah berpartisipasi membangun pendidikan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teruskan perjuangan kita ini. Mudah-mudahan dengan demikian Kabupaten Berau mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan ketenangan, kedamaian, kesempurnaan dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan kegiatan TPA-nya nanti kita akan masuk lagi ke dalam program pendidikan lanjutan atasnya, yaitu madrasah aliyah. Ya, walaupun saat ini memang dari LP Ma'arif di bawah PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Berau sudah ada SMK Ma'arif, akan tetapi itu masih sifatnya umum dan kejuruan. Khusus untuk pendidikan agamanya, kita mengharapkan juga di Kabupaten Berau, khususnya yang terdekat di kabupaten kota, kita mengharapkan ada pendidikan lanjutan aliyah, dan mudah-mudahan kedepannya nanti akan didirikan juga perguruan tinggi daripada lanjutan madrasah-madrasah yang ada, supaya generasi yang kita cetak dari awaliyah atau diniyah mulai pondok untuk pembinaan akhlaknya akan dapat berkelanjutan hingga selesai